8 malam dan menjumpai Anda sekalian dalam doa sehati dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto, Jawa Tengah. Apa kabar hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Hari ini, malam ini, Purwokerto dikasih berkat hujan yang membuat suasana dingin-dingin gimana begitu malam hari ini, saudara. Saya berharap dan terus berdoa kiranya saudara sampai hari ini sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana ada di antaramu yang saat ini sedang tidak enak badan, ada gangguan dalam tubuhnya, kesehatannya, sakit, saya berdoa kiranya engkau dilawat, dijamah oleh Tuhan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, tabib di atas segala tabib, yang sanggup memulihkan segala sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Kabar baiknya adalah setiap perkataan Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Jika ia telah berkata bahwa dia adalah Jehovah Rafa, dan jika dia berkata bahwa bilurnya menyembuhkan, maka dia akan melaksanakan apa yang telah difirmankannya, dan itu akan berlaku, akan terjadi dalam hidupmu jika engkau menangkapnya dengan iman, jika engkau mengambilnya dengan iman, bahwa Tuhan pasti menyembuhkanmu, Tuhan pasti memberikan mujizat kesembuhan atas hidupmu. Pujilah nama Tuhan buat Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, yang tidak terhingga kasih dan setianya dalam hidup kita sekalian, orang-orang yang dia kasihinya. Selamat malam untuk Ibu Yuli Nur di kota Purwokerto. Selamat bergabung malam hari ini, Ibu Yuli. Kiranya hari ini diberkahi dengan kesehatan dan juga perut yang kenyang. Haleluya. Sekali lagi shalom buat Ibu Yuli yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, dan kita akan masih menunggu saudara-saudara kita yang lainnya untuk bergabung dengan kita saat ini. Dan acara ini yaitu doa sehati kiranya akan terus dapat memberkati seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya semua yang menyaksikan baik lewat live streaming Facebook ataupun lewat channel YouTube kami GBS Purwokerto diberkati dan dijamah melalui acara ini. Karena itu doakan supaya acara ini, channel ini terus dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat memberkati lebih luas lagi, lebih berdampak lagi bagi orang-orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bagi siapapun yang menyaksikan channel ini atau live streaming malam hari ini, selamat malam. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun engkau berada. Haleluya. Dan malam hari ini saudara, siapkan hatimu untuk dijamah Tuhan di sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Robiharjo dari GBIS Purwokerto. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pengharapan, dalam iman, kita sebentar lagi akan mengangkat pujian bagi Tuhan, dan kita mau sama-sama sepakat lewat pujian sebentar lagi bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan.
Tirta, apa kabar Mbak Laura? Kiranya hari ini sehat, diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, semangat, penghiburan, pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom buat Mbak Laura yang sudah bergabung malam hari ini. Siapa lagi? Kita akan terus menunggu. Haleluya, puji Tuhan. Percaya dengan imanmu, percaya dengan sepenuh hati. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Jika Tuhan melakukan mujizatnya yang meneduhkan air angin ribut, jika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit bisu, tuli, bahkan yang sakit kusta sekalipun, maka di zaman ini Tuhan masih terus bekerja memberikan mujizat kesembuhan buat kita semua. Siapkan hatimu saudara, kita akan menyembah Tuhan. Angkat hatimu dan pujian di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan
Tuhan yang hidup. Engkau yang menjadi tuntunan kami, Engkau yang menjadi junjungan kami Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami mau tetap mengiring Engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami akan tetap mendekat kepadamu. Kami akan tetap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam susah dan senang, Engkau adalah tempat pujian kami Tuhan. Dalam sukacita kami, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau yang memberikan semangat yang baru kepada kami. Engkau yang memberikan kami hati yang baru. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Bahkan Engkau juga memberikan organ-organ yang baru, yang lemas, yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu nyata dalam kami Tuhan. Engkau sungguh hebat di dalam kami sekalian. Sukacita kami Tuhan malam hari ini adalah kami boleh mendekat kepadamu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh disegarkan dengan air kehidupan-Mu. Dan bila sebentar ini Tuhan kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami semua membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Berbicara Tuhan malam hari ini dari hati ke hati setiap kami yang mengikuti live streaming maupun yang mengikuti YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, shalom. Shalom semuanya, selamat malam Bu Yuli, selamat malam Bu Laura, selamat malam Pak Victor, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, saudaraku. Roma pasal 10 ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sekali lagi saya baca ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan, bahkan tidak akan kecewa. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pergumulan kita hari ini terjawab. Apapun yang menjadi masalah, kekhawatiran, kegentaran, kebimbangan kita hari ini, Tuhan menjawabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, orang yang sedang gelisah, orang yang sedang khawatir, orang yang sedang ketakutan, bimbang karena hatinya sedang mendua hati. Karena hatinya sedang tidak percaya. Karena hatinya sedang bermasalah. Karena hatinya sedang tidak beres, karena hatinya tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau mau mengalami hidup tenang, nyaman, dan penuh dengan sukacita, belajarlah percaya kepada Tuhan, ya. Maka dari firman Tuhan hari ini
akan mengajarkan kita bagaimana kita percaya dan kita diselamatkan, saudaraku. Ya, orang yang khawatir, orang yang gelisah, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu karena ia tidak percaya bahwa hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak menjadi nomor satu dalam pikirannya, dalam hatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak saudara merenungkan firman Tuhan ini. Firman itu dekat kepadamu. Ya. Firman itu dekat kepadamu, dekat dengan kita. Ya. Seberapa dekat firman itu, seberapa kita benar-benar sungguh paham kebenaran firman itu. Ya. Orang yang selalu bersuka cita apapun yang terjadi dalam kesulitan hidupnya adalah orang yang mempercayai kebenaran firman, saudaraku. Jika firman berkata, janganlah kamu khawatir, maka kita berusaha mengatasi kekhawatiran kita. Janganlah kamu takut, maka kita berusaha mengatasi ketakutan kita. Janganlah kamu bimbang, maka kita menjadi fokus dengan apa yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menjamah hidup kita. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan melewatkan kita dari berbagai macam bentuk persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan menguatkan kita untuk bisa menjalani kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya. Mempercayai Tuhan itu satu paket, saudaraku. Mempercayai Tuhan, sekali lagi, firman yang timbul dari pendengaran oleh pendengaran firman Kristus itu menjadikan iman, menumbuhkan iman yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka iman kita akan semakin hari semakin dewasa, bukan iman kanak-kanak lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita belajar mempercayai firman, belajar mempercayai apa yang menjadi janji Tuhan dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara Alkitab berkata firman itu dekat kepadamu. Ya, seberapa firman itu dekat dengan kehidupan kita, seberapa kita memiliki hubungan yang erat dengan firman itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama menjadi pembelajar firman, ya, dan pelaku firman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, firman itu dekat kepadamu yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kenapa harus di dalam mulut dan kenapa harus di dalam hati? Ya, seberapa jauh antara mulut dan hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada banyak orang bisa berkata, aku percaya Tuhan, tapi belum tentu hatinya percaya Tuhan. Tapi kalau hatinya percaya Tuhan, maka mulutnya akan mengeluarkan kata-kata, ya, sesuai dengan isi hatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang-orang yang mempercayai Tuhan dalam hatinya itu akan terungkap keluar dari ucapan mulutnya. Tapi orang yang banyak berkata-kata tentang Tuhan belum tentu hatinya itu percaya kepada Tuhan. Ya. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi tindakannya tidak mencerminkan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, selamat malam Pak Mukmin. Ya. Selamat malam Pak Victor, selamat malam Bu Lora, selamat malam Bu Yulinur. Ya. Sekali lagi saudaraku, pembelajaran apa yang dapat kita nikmati? Bahwa firman itu dekat dengan mulutmu.
Firman itu dekat dengan mulutmu, saudaraku. Jadi, saudaraku, judul perikop dalam bacaan ini adalah kebenaran karena iman. Iman yang benar itu iman yang seperti apa? Ya, apakah hanya asal bicara tentang Tuhan, atau mempercaya dalam hati, keluar diproklamasikan oleh mulutnya, ya, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Seberapa dekat firman itu antara hatimu dan mulutmu, ya. Orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dia akan selalu memproklamasikan firman Tuhan. Dia akan selalu mendeklarasikan firman Tuhan. Dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Dia akan selalu mempercakapkan firman Tuhan, ya, untuk dapat mengatasi, ya, fakta dan kenyataan yang ia alami, bahwa firman itu posisinya di atas fakta dan kenyataan, ya. Jika fakta hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Ya, Tuhan akan menolongmu. Ya, akulah yang akan menjadi pembelamu. Itu otoritas firman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, Pak Joni. Janganlah kamu takut. Ya, sementara situasi dan kondisi atau yang sedang kita alami itu benar-benar sungguh menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Firman itu mengubah fakta. Firman itu mengubah fakta jika firman itu, ya, menjadi iman dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seberapa dekat firman itu dalam kehidupan kita, ya? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, ya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman, ya. Firman iman, firman yang menimbulkan iman, firman yang menumbuhkan iman, iman yang semakin hari, yang semakin dewasa, yang memahami bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya adalah kebenaran firman. Bukan apa kata saya, bukan apa kata kita, tapi apa kata firman Tuhan. Itu kita berpegang teguh pada kebenaran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Faktanya kalau hari ini kita sedang sakit, ya, apakah hanya kita berkata, saya percaya sakit saya akan sembuh? Itu baru keluar dari mulut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi apakah di dalam hati kita juga mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong, menyembuhkan, menyelamatkan hidup kita? Ya. Apakah kita mempercayai dalam hati kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa? Bagaimana Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita? Saudara, bagaimana Tuhan dapat menyelamatkan hidup kita? Ya. Di dalam ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu maksudnya apa? Ya. Jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu punya pengertian bahwa kita sedang menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai penguasa tunggal kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan Yesus penguasa hidupmu. Kalau firman itu dekat denganmu, dekat di dalam mulutmu, dekat di dalam hatimu, maka yang terjadi, iman akan timbul dalam hatimu.
Dan engkau akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan menjadi penguasa hidupmu. Kalau Tuhan Yesus menjadi penguasa hidupmu, hidupmu akan dituntun dalam kebenaran, bukan ya menjadikan diri sendiri sebagai kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang itu mengaku percaya kepada Tuhan tapi menjadikan dirinya sendiri itu kebenaran, bukan menjadikan firman Tuhan itu kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang ya mendebat ya apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Tapi kita bisa berkata bahwa gimana tidak takut, gimana tidak khawatir. Ya. Salam, Kokoyos, Wempi. Ya. Bagaimana kita tidak khawatir jika keadaan kondisinya seperti ini? Artinya apa? Kita menjadikan pemikiran kita itu sebagai kebenaran. Jadi melawan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Ya, kita seringkali membantah ya. Jadikan Tuhan nomor satu. Ya kan? Mengasihi Tuhan itu nomor satu. Tapi seringkali banyak orang yang membantahnya. Mengasihi yang nomor satu itu mengasihi keluarga. Padahal nyanyinya jadikan Tuhan itu nomor satu di dunia. Ayo. Kalau kita nyanyi, Yesus kaulah. Oh, Yesus nomor satu di dunia. Tapi menjadikan kebenaran dirinya sendiri bahwa nomor satu itu keluarga. Nomor satu itu hobi. Ya kan? Nomor satu itu kesenangan. Nomor satu itu keinginan. Bukan nomor satu itu Tuhan Yesus. Tapi dalam mulut ia mengatakan Yesus nomor satu di dunia. Ya kan? Kan aneh. Antara mulut dan hati itu berbeda. Ya. Kalau mulutnya menjadikan Yesus nomor satu di dunia, Yesus menjadi penguasa hidupnya, maka hatinya akan dikuasai oleh kebenaran firman, ya, bahwa hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak bisa membuat keputusan semena-mena, tidak bisa berbuat seliar-liarnya dalam kehidupannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada banyak orang menyanyi aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Itu baru di mulut, saudara. Tapi dalam hatinya ia melakukan hal yang berbeda. Kalau diberikan pilihan, ya, pada jam yang sama engkau akan beribadah atau pergi memancing. Pada jam sama engkau akan beribadah atau pergi jalan-jalan. Pada jam yang sama engkau akan pergi beribadah atau pergi mencari kesenangan dan hiburan di tempat yang lain. Tapi banyak orang memilih ya, mencari kesenangannya, mencari hobinya, ya, mencari keinginannya. Sementara pada kesempatan yang sama jam ibadah itu bisa dianulir, ya, bisa digantikan. Padahal aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Segenap hati yang mana? Ya, tindakannya berbeda, mulutnya berbeda. Mulutnya berkata aku mengasihi Engkau Yesus, tapi dalam hatinya ia menggerakkan tangan dan kakinya untuk berjalan ke tempat yang lain. Ya. Siapa bilang orang bisa percaya, ya? Orang aja tidak bisa percaya dengan omongan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi buktinya kita pada jam yang sama saat ibadah kita kelayapan. Seminggu hanya 1 kali ibadah itu pun bisa digeser jam ibadahnya. Ya. Sementara
Oh, punya kesempatan kumpul dengan teman, keluarga hanya hari Minggu. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu ngapain dan kemana saja? Kerja. Iya, kalau yang kerja dari pagi sampai sore. Apakah malam tidak bisa digunakan untuk kesempatan? Kalau tidak punya kerja yang bisa mengikat kehidupan waktunya dari Senin sampai Sabtu, masih bisa berkata waktunya hanya ada di hari Minggu. Ya. Terus dalam doanya berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku. Ya kan? Benar-benar munafik orang-orang seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Benar-benar munafik orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Kenapa? Dalam mulutnya ia menyanyikan, aku mengasihi engkaulah Tuhan. Tapi dalam hidupnya ia jauh daripada Tuhan. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dia hanya mementingkan keinginannya sendiri. Dia hanya mementingkan keegoisannya sendiri. Tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Ya. Jangankan perasaan pendetanya, Tuhan aja nggak dipikirkan, apalagi perasaan pendetanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangankan punya rasa malu dengan pendetanya, punya rasa malu dengan Tuhan aja enggak. Tapi aku akan takut kepada Tuhan. Tapi bisa memporandakan aturan main. Ya. Oh. Aku mau jalan-jalan dulu. Oh. Aku mau ketemu teman dulu. Aku mau makan bersama dulu. Nanti ibadah gampang. Nanti cari gereja yang ibadah sore. Saudaraku, jamnya surga tidak bisa digeser-geser. Ya. Agenda surga tidak bisa digeser-geser. Kalau trompet sudah ditiup oleh malaikat, maka detik itu juga siap segera untuk berangkat. Seperti halnya ketika Tuhan memberikan tulah yang ke-10 kepada Mesir, Raja Fir'aun, bahwa setiap anak sulung akan dibinasakan karena apa? Karena keras hatinya Fir'aun. Jadi barang siapa yang tidak bersiap segera melanjutkan perjalanan, melakukan perjalanan yang jauh itu sampai kepada tuntunan Tuhan, maka orang itu akan mengalami binasa jika tidak segera berangkat, tidak segera bersiap, saudaraku. Saudara baca di kitab Keluaran. Paskah bagi Tuhan. Paskah bagi Tuhan adalah bersiap ketika Tuhan menjelajahi Mesir. Barang siapa yang tidak siap, dia akan mengalami ketemu dengan malaikat maut. Oh, aku aman-aman saja. Sepertinya Tuhan tidak berkuasa. Ya kan? Orang Kristen banyak menganggap Tuhan itu tidak berkuasa. Bahwa Tuhan itu penuh dengan ingkar janji karena firman-Nya tidak tergenapi. Oh, buktinya aku nggak mati kok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik. Orang yang meremehkan firman, hidupnya akan celaka. Orang yang meremehkan hidupnya akan mengalami celaka. Ya. Orang yang meremehkan firman, ya, seberapa banyak ia mengucapkan kata-kata doa, ya, ia tidak akan digubris oleh Tuhan. Kenapa? Mulutnya itu mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hatinya tidak. Itu munafik. Ya. Dalam hatinya ia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Mungkin kalimat ini tidak enak didengar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kalimat ini tidak enak didengar. Tapi percayalah, jika engkau mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan, bahwa firman itu dekat kepadamu, ya, antara mulut dan hatimu itu seberapa dekat,
ketika engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidupmu, maka hidupmu itu akan diatur oleh Tuhan, bukan engkau yang mengatur Tuhan. Jika engkau percaya kepada Tuhan, kalau orangnya yang menikmati mukjizat demi mukjizat tiap hari, ya. Saya percaya orang yang dekat Tuhan, dalam mulut bibirnya akan selalu bernuansa janji Tuhan. Firman Tuhan, ya, akan sering keluar terucap dalam kehidupan, sehingga itu akan menuntun jalan hidupnya, akan menuntun kakinya melangkah kemana, ya kan? Orang yang semakin dewasa rohaninya dalam Tuhan, ia tidak mungkin malas, ia tidak mungkin, ya, tidak rajin, ya. Orang yang semakin dewasa rohani, dia akan semakin banyak menerima tanggung jawab. Orang yang semakin dewasa rohani, dia akan semakin banyak belajar. Orang yang semakin dewasa rohani, dia akan semakin banyak berkarya, saudaraku. Bukan malas-malasan, ya. Ora nok gawean, ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak berdampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Banyak orang ingin selamat tapi hidupnya liar. Banyak orang ingin diselamatkan hidupnya. Keselamatan itu bukan hanya di surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keselamatan itu di surga dan di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara hanya berharap selamat di surga, tapi tidak berharap selamat di bumi. Ada banyak orang, ya, senang dengan firman Tuhan, ya, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga dan di bumi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan hanya upahmu besar di surga aja, di bumi menderita terus-menerus. Tanpa ada pertolongan Tuhan, tanpa ada pembelaan Tuhan, tanpa ada mukjizat yang terjadi dalam hidupmu. Selamat di bumi dan selamat di surga, saudaraku. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menarik surga turun ke dalam kehidupan kita. Caranya adalah menjadikan Yesus Tuhan, ya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita, maka kita akan diatur oleh kebenaran karena kita sedang berpegang pada kebenaran, ya. Apa maksudnya berpegang pada kebenaran? Jika firman Tuhan berkata, ya, kuduskanlah hari Sabat, kita, ya, hati kita percaya, mulut kita mengatakan kuduskanlah hari Sabat, berarti kita tetap setia di rumah kita sendiri, bukan di rumah tetangga, saudaraku. Banyak orang hari-hari ini sudah berubah konsep, berubah pemikiran bahwa yang penting ibadah di mana saja itu sama saja. Saudaraku, setiap orang itu punya rumahnya masing-masing. Kalau orang punya konsep ibadah di mana saja itu sama saja, berarti ia boleh tidur atau nongkrong di rumah tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, nggak pulang-pulang, ya. Karena apa? Konsepnya ibadah di mana saja sama saja, yang penting ibadah, ya. Minggu pertama ibadah di gereja A, minggu kedua ibadah di gereja B, minggu ketiga ibadah di gereja C, minggu keempat ibadah di gereja D, ya. Minggu kelima ibadah di gereja Z. Kan yang penting ibadah. Kalau begitu, saudaraku yang dikasihi, kita boleh tidur di tetangga bergantian. Kita boleh tidur di rumah saudara bergantian. Untuk apa kita menyediakan rumah kalau rumah kita itu tidak menjadi
kediaman yang nyaman dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah satu tubuh. Bukan kita sedang nonton film di bioskop-bioskop. Oh, aku mau nonton di sana karena di sana lebih bagus, lebih nyaman. Aku mau nonton di sana karena di sana lebih bagus dan lebih nyaman. Ya kan? Orang yang sering kali berkata yang penting ibadah di mana saja itu sama saja, adalah orang yang egois. Orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab. Orang yang tidak punya rumah sendiri. Orang yang masih ABG. Orang yang masih remaja. Yang maunya jalan-jalan terus. Tidak mengerti tanggung jawab. Tidak mengerti pekerjaan. Ya, bagaimana kita berkata bahwa firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan dalam hatimu? Mulut sih boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi hati belum tentu. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, menjadikan Tuhan Yesus penguasa dalam hidupmu, engkau akan tunduk dalam kebenaran firman. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati membenarkan. Ya. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Setelah mempercayai Tuhan, firman Tuhan dalam hati, mulut kita mendeklarasikan, mulut kita memproklamasikan, mulut kita memperkatakan apa yang kita percayai. Aku mau mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak kelayapan kemana-mana, tidak keluyuran kemana-mana. Ya. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, menyelamatkan hidupku. Tuhan sanggup menjamah sakit penyakitku. Ya, kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membelaku. Ya, kita harus melakukan hal yang benar supaya dibela oleh Tuhan. Orang benar tidak perlu membela diri. Yang membela adalah Tuhan. Ya, yang berhak menerima pembelaan dalam kasus pengadilan adalah orang yang sedang bersalah. Ya, gunanya pembela, biasanya orang akan membayar mahal, ya, lawyer. Untuk apa? Membela kesalahannya supaya mendapatkan hukuman seringan-ringannya. Tapi kalau orang benar tidak perlu membela diri. Karena pembelanya adalah Tuhan. Tuhanlah pembelaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sekali lagi saudaraku, ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Bahkan tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Berkali-kali Kau menolong. Ya. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita jika kita ada di pihak yang benar. Bahkan jika kita ada di pihak yang berdosa pun Tuhan menolong kita kok. Apalagi kita ada di pihak yang benar. Tuhan pasti bela. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama belajar mempercayai Tuhan dalam mulut kita. Itu juga harus selaras dengan hati kita. Apa yang kita percaya dalam hati kita keluar dari mulut kita, kita proklamasikan. Aku percaya Tuhan, maka aku bertindak dalam kebenaran, ya kan? Aku mengasihi Tuhan, maka aku bertindak mengasihi Tuhan. Ya, orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya tidak mencela-menceli, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan itu hidupnya tidak sembrono. Orang yang mengasihi Tuhan itu dapat dipercaya. Orang yang mengasihi Tuhan itu punya integritas, saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak malas. Orang yang mengasihi Tuhan
Ya, itu cakap dalam bekerja. Orang yang mengasihi Tuhan itu ya dapat dipegang omongannya. Yesus nomor 1 di dunia. Tapi kalau waktunya ibadah kok nggak ada nomor satunya. Ya, Yesus nomor 1 di dunia, tapi kok arisan menjadi nomor 1. Yesus nomor 1 di dunia, tapi kalau makan bareng kok jadi nomor 1. Tuhan itu nomor 10. Ya kan? Yesus nomor 1 di dunia. Giliran jam ibadah malah pergi. Gitu mau doanya minta dijawab Tuhan, mantu hidupnya diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan, kan mustahil ya. Ya, kalau saudara sebagai orang tua, ya, ketika saudara melihat anak saudara dapat menyenangkan, kau pandang anakmu itu ya memuaskan hatimu tanpa diminta oleh anak, apa yang dibutuhkan oleh anakmu kau akan cukupi. Apalagi kalau dia meminta, pasti saudara akan berikan. Tapi kalau anakmu itu begitu mengecewakan, anakmu itu begitu ya, hidupnya tidak bisa diatur, anakmu itu ya memberontak ya, apa yang dia minta apakah akan kamu dengarkan? Kalau dia minta uang, apakah kamu akan kasih uang? Kalau dia minta motor, apakah akan kamu kasih motor? Kalau dia minta modal, apakah kamu akan kasih modal? Sementara dia tidak ngikutin aturan mainmu. Ya, begitu juga dengan Allah yang kita punya. Allah yang kita punya itu Allah yang penuh integritas, saudaraku yang dikasih. Allah yang berintegritas. Ya kan? Apa yang ia katakan itu akan tergenapi. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, firman itu dekat denganmu ya, sedekat mulut dan hatimu. Mulai hari ini belajarlah mempraktekkan firman. Jadilah pelaku firman, jadikanlah Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu. Yang lain no way. Mau berdoa untuk saudaraku. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kau kekuatan dan percaya bahwa Tuhanlah yang menolong hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak istrimu, suamimu, diberkati seisi rumahmu. Dengan berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga dan pekerjaannya, Tuhan menolong dan memulihkan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Yesus adalah Tuhan dan penguasa dalam kehidupan saudara. Katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang dicintainya, dikasihinya, diberkati pada waktu tidur. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.